Assalamualaikum. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat dimanapun berada. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata yang saya alami ketika di Pulau Batam. Semoga berkenan dan inilah selengkapnya. Cerita ini terjadi 20 tahun yang lalu di Pulau Batam. Ketika itu aku bertugas di Poltabes Barelang. Aku hidup sendiri jauh dengan keluarga. Ya, yang namanya tugas seorang anggota polisi harus siap dimanapun ditugaskan. Aku tinggal di mes Poltabes Barelang karena memang anggota yang masih remaja diwajibkan tinggal di mes oleh komandan dengan tujuan agar mudah untuk dikumpulkan jika ada siaga atau kejadian mendadak yang tentunya berkaitan dengan tugas polisi sebagai pelayan masyarakat. Hari itu malam minggu, aku tidak ada kegiatan di kantor dan kami pun bisa bermalam minggu. Maklumlah, pada saat itu aku masih sangat muda. Malam minggu di kota Batam memang sangat menyenangkan bagi penikmat hiburan malam. Tempat hiburan begitu banyak di kota Batam yang bermacam menawarkan bentuk hiburan hingga banyak warga negara tetangga setiap malam minggu datang ke Batam hanya untuk menikmati hiburan. Tapi bagiku malam itu merasa tak berselera bergabung bersama teman ke tempat hiburan. Justru merasa jenuh dan bingung mau kemana. Waktu menunjukkan jam 5:30, aku masih bermalas-malasan di kamar mes. Kebetulan aku mendapat kamar sendiri, tidak bergabung dengan yang lain, sehingga aku bisa merasa bebas di kamar itu. Tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat di layar HP-ku sebuah nomor yang tidak tertera namanya. Aku paling malas angkat telepon yang hanya nomor saja. Aku pun kembali meletakkan HP-ku di atas kasur. Kemudian aku melanjutkan nonton TV, namun baru saja beberapa saat kembali HP-ku berdering. Kulihat, masih nomor tadi. Duh, siapa ya? Keluhku merasa kesal. Tapi kalau tidak penting, gak mungkin berkali-kali nelpon. Begitu aku berpikir. Akhirnya dengan malas aku menerima telepon itu. Halo? Maaf, ini dengan siapa ya? Demikian aku bertanya. Ya, ini aku Supri. Yang di sana memanggil namaku dan menyebutkan namanya. Aku berpikir dan mengingat-ingat Supri mana ya? Karena tidak ada lettingku yang namanya itu. Maaf, ini Supri mana ya? Aku pun kembali bertanya. Ya, masa kamu lupa? Mentang-mentang dah sukses ya. Aku Supriyadi, temanmu waktu SMA. Demikian dia mengingatkanku. Oh iya, maaf Ri, aku lupa. Gimana kabarmu? Aku pun baru teringat. Supri memang teman seangkatan waktu di SMA. Dan semenjak tamat SMA, kami tidak pernah berkomunikasi, apalagi bertemu. Ya, kata teman-teman, sekarang kamu jadi polisi ya dan bertugas di Batam. Tanya Supri kepadaku. Iya Pri, jawabku, membenarkan informasi yang ia dengar tentang aku. Singkat cerita, Supriyadi ngajak ketemuan. Kebetulan tengah libur dan aku pun sedang suntuk tidak ada kegiatan. Aku pun menyetujuinya, namun tempat Supri lumayan jauh dari tempat tinggalku. Tapi gak apalah pikirku.
sekalian ingin tahu bagaimana keadaan Supri saat ini. Selepas waktu maghrib, aku bersiap hendak berangkat, tapi kurasa lebih menyenangkan bila ada teman perjalanan, pikirku. Tapi siapa ya? Aku berpikir untuk mencari teman perjalananku. Mungkin si Indra bisa nih. Aku ajak jalan. Indra adalah saudara lettingku yang berada di Batam. Ia sedang mencari peluang pekerjaan di Batam. Aku pun mencoba menghubungi Indra. Mudah-mudahan nomor HP-nya masih ada. Aku cari di pencarian HP-ku. Karena ketika Indra menelpon di waktu yang lalu, nomornya tidak aku simpan. Nah, ini dia nomor HP-nya. Setelah aku temukan nomor yang aku cari, lalu aku tekan yes. Tak terlalu lama menunggu, Indra pun mengangkat teleponku. Halo, ini Indra ya? Aku bertanya terlebih dahulu untuk memastikan benar atau bukan. Iya, aku Indra. Tak kau save rupanya ya nomorku. Indra pun membenarkan dan menanyakan kenapa nomor HP-nya tidak di-save. Iya Indra, aku lupa. Kau malam ini ada kegiatan gak? Kalau gak ada kegiatan, mau gak ikut aku ke Tanjung Uncang, jumpa kawanku? Aku pun langsung mengajak dia. Ayolah, aku pun lagi gak ada kegiatan, cuma jemputlah ya. Aku gak ada kendaraan nih, ujar Indra. Singkat cerita, aku pun menjemput Indra di rumahnya dan langsung berangkat ke tujuan, yaitu Tanjung Uncang. Aku tempuh melewati Simpang Kabil, belok kanan melewati Muka Kuning, area perindustrian. Di Muka Kuning ramai para karyawan perusahaan. Hilir mudik membuat jalanan sedikit macet. Ya, beginilah kondisi Batam. Banyak pendatang dari segala daerah seluruh Indonesia yang mencoba mengadu nasib. Setelah melewati daerah Muka Kuning, aku menepikan sepeda motor dan berhenti di bahu jalan. Ngapain berhenti, Yat? Indra bertanya karena tiba-tiba aku berhenti di tempat yang agak sepi. Gak kenapa-kenapa, Indra. Gantian ya bawa motornya. Aku capek nih, ujarku seraya menstandarkan motor agar Indra yang mengemudikan. Oh, ya udah kalau gitu. Lalu selanjutnya Indra yang mengemudikan sepeda motor. Kami pun melanjutkan perjalanan. Tak terasa karena sambil mengobrol kami pun hampir melewati daerah Batu Haji. Suasana jalanan mulai terasa sepi dari kendaraan lainnya. Memang pada saat itu daerah batas Batu Haji dengan Tanjung Uncang masih sangat sepi. Warung-warung di pinggir jalan pun mulai jarang terlihat. Namun masih ada satu-satu kulihat warung kecil penawar jasa tempel ban. Jalanan gelap karena selain tidak ada pemukiman, lampu jalan pun hanya sampai Batu Haji saja. Kami terus melajukan sepeda motor hingga kami tiba di persimpangan jalan ke area Sagulung. Tiba-tiba saja, aku mencium aroma menyengat. Aroma itu sangat familiar di hidungku. Tapi aroma apa ya? Ku coba berpikir mengingat aroma apa yang saat itu tercium olehku. Belum lagi aku dapat mengingatnya. Tiba-tiba saja Indra mengerem secara mendadak sepeda motornya. Sontak seketika badanku terdorong ke depan dan hampir saja sepeda motor kami tergelincir ke kiri jalan. Kenapa Indra? Hampir saja kita jatuh. Hati-hati dong mbak motornya. Aku sangat terkejut dan menegur Indra dengan kesal. Kaget aku, Yat. Barusan ada anjing besar warna hitam melintas, jawab Indra. Makanya pelan-pelan saja bawa motornya. Lagian nanti bisa kelewatan tempatnya. Kita kan belum hafal daerah sini, ujarku mengingatkan Indra agar tidak terlalu kencang mengemudikan motornya. Indra tertawa terkekeh mendengar ucapanku.
Batam ini kecil ya, selangkah nyampe, jawabnya sompral sambil terus mengemudikan sepeda motor. Kembali aku mencium aroma seperti di persimpangan Sagulung tadi. Seketika itu pula bulu kuduku meremang. Aku baru teringat aroma apa yang baru saja tercium. Ya, itu aroma jenazah ketika sedang dimandikan. Tidak salah lagi, karena dulu ketika di pondok aku sering dibawa ustadz untuk memandikan jenazah bila ada yang meninggal di daerahku. Jadi aku paham betul dengan aroma itu. Perasaanku mulai tidak nyaman. Apalagi baru saja kami hampir terjatuh karena Indra tiba-tiba saja melihat seekor anjing hitam dan besar melintas. Pertanda tidak baik nih, pikirku. Namun saat itu aku masih mencoba tetap berpikir positif. Singkat cerita, Indra terus melajukan sepeda motor dengan kencang menembus gelapnya malam. Aku yang duduk di jok belakang tanpa sengaja melihat ke kiri dan ke kanan jalan. Aku merasa ada sesuatu yang janggal di sekitar jalan ini. Kulihat jalanan semakin sunyi. Tidak ada kendaraan lain selain motor kami. Kabut tebal mulai turun sehingga sinar lampu motor tidak dapat dengan jelas menerangi jalan. Aku melihat pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Bahkan banyak dahan dari pohon-pohon itu menjulur ke bagian jalan. Cuaca pun terasa dingin sekali, serasa menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba kulihat ada cahaya memancar dari arah depan. Cahaya itu berwarna putih kemerahan karena jaraknya masih terlihat jauh, hingga aku belum bisa melihat dengan jelas cahaya apa yang memantul sinarnya. Aku menepuk pundak Indra agar mengurangi kecepatan motornya. Indra, coba pelan-pelan sedikit. Kau lihat gak di depan sana ada cahaya? Aku menunjuk cahaya itu kepada Indra. Ya, cahaya apa ya? Indra pun terus melajukan kendaraan hingga jarak cahaya itu semakin dekat. Kira-kira 10 meter di hadapan kami. Astagfirullah. Aku sangat terkejut. Seketika tubuhku gemetaran. Ya, aku melihat di pohon yang lumayan besar serta dahannya menjulur ke bagian tengah jalan. Seekor ular dengan ukuran besar dan tak lazim tengah melilit di dahan itu. Kepalanya menjulur ke bawah menghadap ke arah kami. Ternyata cahaya yang terlihat dari jauh tadi adalah pantulan matanya yang terkena cahaya lampu motor kami. Ular itu mendesis sambil menjulur lidahnya yang bercabang. Indra, pelan-pelan bawa motornya. Ambil ke kiri jalan, bisikku ke Indra. Tubuhku menggigil menyaksikan pemandangan menakutkan itu. Bagaimana tidak, kepala ular itu mengikuti gerakan kami. Indra pun mengikuti perintahku dengan sangat hati-hati dan waspada. Indra membawa sepeda motornya ke bagian kiri jalan untuk menghindari ular besar yang menggantung di dahan pohon di sebelah kanan. Aku hanya bisa diam sambil terus berdoa yang aku bisa di dalam hati. Ular di dahan yang tepatnya di atas kami dengan tatapan matanya yang tajam terus mengawasi gerakan kami. Terdengar desisnya yang membuat kami sangat ketakutan. Setelah posisi motor di sebelah kiri jalan sedikit menjauh dari posisi ular itu yang bergantung, aku kembali berbisik sama Indra. Indra, gas! Bagai anak panah yang melesat dari busurnya, motor kami pun melesat sekencang-kencangnya. Indra pun terus memacu motornya dengan kencang hingga tak terlihat lagi ular itu dari pandanganku. Setelah merasa aman, aku dan Indra menghirup napas lega. Indra pun memperlambat kembali laju motornya. Alhamdulillah, aku bersyukur selamat dari ular tadi, batinku.
Kami pun terus melanjutkan perjalanan, namun kembali aku merasa ada kejanggalan dengan situasi dan keadaan di sekeliling jalan yang tengah kami lalui ini. Kulihat pohon di kiri dan kanan terlihat begitu besar dan rapat hingga akar-akar dari pohon-pohon itu berjuntaian ke jalan. Yang lebih aneh lagi kurasakan, perjalanan kami seperti tidak sampai. Padahal kami sudah cukup jauh dan memakan waktu cukup lama. Di saat aku tengah berpikir serta kebingungan, tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah depan jalan, sehingga dedaunan kering berhamburan hingga menutupi pandangan mata kami. Diiringi kabut tebal mengelilingi kami seakan mengepung aku dan Indra. Kabut itu begitu tebal hingga kami tidak dapat lagi melihat arah jalan yang akan dituju. Di tengah situasi yang menakutkan itu, tiba-tiba saja terdengar suara tawa menggelegar yang terdengar dari segala arah. Aku tak dapat melihat suara siapa karena di sekelilingku hanya kabut tebal. Situasi saat itu yang aku inginkan hanya pingsan, karena aku tidak sanggup lagi merasakan kengerian dan kengerian yang terus datang silih berganti. Indra hanya terdiam dengan muka pucat pasinya dalam rasa takutku yang tak terkira. Tiba-tiba saja aku teringat ucapan Indra ketika melintas di simpang Sagulung tadi. Ya, aku ingat. Tadi Indra telah berbicara sompral atau takabur. Dalam ketakutan aku menepuk pundak Indra yang hanya terdiam ketakutan. Indra, sadar kau. Kau harus istighfar dan memohon maaf ke yang ada di sini. Sahabat pembaca atau pendengar Kang Asep Hidayat, ketika aku mengetik di bagian ini, jujur aku seperti merasakan kembali kejadian saat itu. Oke, lanjut. Aku menepuk pundak Indra serta mengingatkan Indra. Kenapa aku harus minta maaf, Yat? Dan ke siapa pula aku harus minta maaf? Dengan terbata-bata, Indra menjawab. Ingat, tadi mulut kau sompral. Kau bilang Batam ini kecil kan? Ini dan itu, hardiku dengan kesal. Coba kau lihat dan kau ingat sudah sejauh ini kita agak sampai-sampai juga. Kau lihat sekeliling kita. Ini pohon bukan pohon biasa dan bukan hutan biasa, tapi pohon dan hutan yang aneh. Kau lihat di mana kita sekarang? Sambungku lagi. Aku memberanikan diri turun dan berdiri di samping motor. Indra masih tetap duduk di atas motor sambil memegangi stang, serta mesin motor masih hidup. Aku melangkah beberapa langkah ke depan hingga posisi kini di depan motor dan Indra. Suara tawa yang entah dari mana dan siapa kini berganti dengan suara geraman. Namun aku berusaha untuk kuat dan tetap memberanikan diri. Entahlah berani atau aku sudah nekat. Aku berteriak memohon maaf walau aku sendiri tidak tahu kepada siapa aku meminta maaf saat itu. Astagfirullahaladzim. Aku awali dengan beristighfar. Aku mohon maaf jika aku bersalah dan kata-kataku sombong dan tak pantas. Aku mohon maaf, jangan ganggu aku dan biarkan aku pergi dari tempat ini. Aku tahu ini bukan alamku. Ucapku memohon sambil merapatkan tanganku di depan dada. Sesaat suara geraman itu masih terdengar, namun perlahan suara geraman itu terdengar melemah. Aku palingkan kepalaku ke arah belakang, di mana saat itu aku berdiri. Kulihat Indra masih saja mematung. Aku kesal melihat Indra hanya diam, tidak mengikuti apa yang telah aku lakukan. Indra, cepat kau turun sini. Minta maaf kau. Kau mau selamat atau mau mati? Hardiku kepadanya. Dengan gugup seperti baru tersadar, ia turun dari motor, lalu berdiri di sampingku dan melakukan hal yang telah aku lakukan sebelumnya.
Setelah selesai, Indra melakukan yang aku lakukan, yaitu minta maaf walau tidak tahu kepada siapa. Yang jelas, kepada sesuatu yang tidak terima dan marah karena Indra sudah sompral atau telah bersikap tidak baik. Seketika, kabut tebal yang seakan mengepung kami secara perlahan menipis dan akhirnya hilang di bawah angin. Suara tawa serta geraman pun tak terdengar lagi. Dengan perasaan masih terasa takut dan was-was, aku dan Indra kembali menaiki motor. Kembali melanjutkan perjalanan, walau kami tidak tahu di mana keberadaan kami saat itu. Yang jelas, aku ingin segera pergi dari tempat menakutkan ini. Tanpa bicara kami meneruskan perjalanan, melajukan sepeda motor dengan kencang menembus kegelapan malam yang belum jelas di mana dan sampai di mana keberadaan kami saat itu. Hanya pohon-pohon besar dan liar yang terlihat di kiri kanan jalan, sampai tiba-tiba wush! Angin kencang bertiup dari arah depan jalan. Hembusan angin itu begitu kuat terasa, sehingga motor yang sedang kami tunggangi sedikit oleng ke kiri dan ke kanan. Astagfirullah, Allahu Akbar. Aku terus beristighfar dan berzikir, memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Hingga tiba-tiba dalam sekedip mata, suasana berubah kembali menjadi terang. Terlihat tidak jauh dari keberadaan kami saat itu, beberapa cahaya di pinggir jalan. Kupalingkan kepalaku ke arah belakang, terlihat pula cahaya-cahaya lampu. Ya, itu cahaya lampu warung-warung kecil yang jualan kopi serta bengkel kecil penawar jasa tempe leban. Subhanallah, ternyata aku telah kembali ke dunia nyata lagi. Yang beberapa saat lalu aku tidak tahu di mana. Aku menghirup napas lega dan bersyukur karena Sang Pencipta telah menolongku. Namun, ternyata teror tidak sampai di situ. Ketika tanpa sengaja aku berpaling ke sebelah kiri. Astagfirullah. Bagai disambar petir, aku terkejut. Mendengar aku beristighfar, Indra yang sedari tadi hanya diam sambil mengendarai sepeda motor. Ia menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepadaku. "Ada apa, Yat? Kau kenapa?" Tanyanya kepadaku. "Dra, coba kau lihat sebelah kiri kita." Dengan suara tertahan, aku berbisik di dekat telinga Indra agar ia melihat apa yang ada di sebelah kiri kami. Indra pun memalingkan mukanya ke kiri. Seketika, kulihat raut muka Indra menegang dengan mata terbelalak. Di sebelah kiri dengan jarak tidak jauh dari kami, terlihat sosok-sosok hitam, tinggi dan besar, berbaris di tepian jalan. Walau dalam keadaan gelap, namun masih bisa terlihat jelas tersorot dari cahaya lampu sepeda motor kami yang redup. Sosok-sosok itu dengan mata merah menyala terkena pantulan cahaya lampu sepeda motor kami menatap tajam ke arah kami. Terdengar suara geraman dari mulut mereka yang menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. Tubuh mereka dipenuhi dengan bulu-bulu kasar berwarna hitam. Tubuhku menggigil ketakutan dan sesaat aku bagai terhipnotis karena ketakutan. Sosok-sosok itu bergerak dengan lambat tapi pasti semakin dekat ke arah aku dan Indra yang hanya diam terpaku. Entah karena gugup atau panik, Indra malah mematikan mesin motor itu. Tentulah membuat situasi saat itu semakin mencekam. Karena dengan mesin mati otomatis lampu motor pun jadi padam. Sudah bisa dipastikan situasi saat itu jadi gelap gulita. Dalam situasi yang begitu menakutkan serta menegangkan, dengan tangan gemetaran, tanganku berusaha meraih kunci kontak sepeda motor untuk menstarternya dan langsung pergi dari tempat menakutkan itu. Namun sial, karena terburu-buru, kunci sepeda motor itu terjatuh dari kontaknya karena memang lubang kuncinya sudah dol atau longgar.
Dengan panik, aku berusaha mencari kunci kontak yang terjatuh dengan cara meraba-raba di bawah motor. Karena sangat gelap, aku tidak dapat melihat kemana jatuhnya kunci itu dan sulit untuk menemukannya. "Indra, pinjam mancismu!" Setengah berteriak, aku meminjam mancis atau korek api ke Indra sebagai penerangan untuk mencari kunci. Dengan gugup, Indra meraba-raba saku celananya, mencari korek api atau mancis. Dan syukurnya, mancis itu ada di dalam saku celananya. Lalu segera ia memberikan kepadaku. Dengan segera kuraih dan aku hidupkan mancis itu. Walau tidak terang, tapi lumayanlah cahaya api mancis itu dapat sedikit membantu untuk melihat di mana keberadaan kunci itu. Tiba-tiba saja, makhluk-makhluk hitam berbulu itu berteriak nyaring hingga memekakkan telingaku. Mendengar suara pekikan makhluk-makhluk itu membuatku terkejut hingga kedua lututku terasa lemas dan terjatuh, terduduk di aspal. Anehnya, makhluk-makhluk hitam berbulu itu berteriak nyaring lalu berhamburan melesat ke berbagai arah, menyisakan siluet hitam menghilang di kegelapan malam itu. Seiring menyalanya api dari mancis yang berada di tanganku, sudah bisa dipastikan situasi yang begitu menakutkan itu membuat aku dan Indra hanya bisa terpaku dengan tubuh gemetaran. Singkat cerita, setelah makhluk-makhluk itu menghilang, situasi pun kembali tenang. Setelah kami merasa cukup tenang, kami melanjutkan perjalanan dengan menyisakan segala pikiran yang berkecamuk. Aku dan Indra selama melanjutkan perjalanan hanya diam, masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Setelah beberapa saat, akhirnya kami pun tiba di tempat tujuan. Aku bertemu dengan sahabatku Supriyadi. Namun, walau aku saat itu berjumpa dengan sahabatku, tidaklah membuat hatiku bergembira yang semestinya aku akan bergembira ria. Aku hanya diam, hati dan pikiranku masih kacau dengan kejadian-kejadian yang menimpaku selama di perjalanan tadi. Melihat sikapku yang seperti itu, tentunya memancing Supri untuk bertanya kepadaku. "Kamu kenapa banyak diam, Yat? Kamu gak senang ya jumpa denganku?" ujarnya sambil menepuk bahuku yang saat itu ia duduk di sampingku. Aku pun seperti tersadar akan sikapku yang tentunya membuat sahabatku ini merasa tidak nyaman. Tidak seperti itu, Pri," jawabku gugup. "Terus kenapa kamu diam terus? Kamu sakit?" kembali Supri bertanya, terlihat ia mengkhawatirkanku. Singkat cerita, aku pun menceritakan semua yang baru saja aku alami saat menuju kemari. Supri terkejut mendengar ceritaku. Lalu ia bercerita bahwa di jalan itu memang dikenal angker banyak pengemudi yang saat melintas di daerah itu menjadi korban keisengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Apalagi jika kita lupa berdoa bahkan berucap sompral atau takabur, tuturnya. Sambil menghela napas berat, Supri dan sesekali sambil menghisap rokok sempurnanya, Supri melanjutkan cerita-ceritanya lagi. "Yat, makhluk yang tinggi besar berbulu itu biasa masyarakat sini menyebut hantu bulu. Dan memang makhluk itu takut dengan api. Makanya masyarakat sini jika mau melewati daerah itu selalu membawa rokok dalam keadaan terbakar supaya hantu bulu itu tidak mengganggu." Terjawab sudah mengapa di saat aku menghidupkan mancis makhluk-makhluk berbulu itu berteriak ketakutan dan kabur. Ternyata mereka takut dengan api. Mendengar penuturan Supri, aku dan Indra hanya menganggukkan kepala. "Maafin aku, Yat. Aku lupa memberitahu sebelum kesini tadi," keluh penyesalannya. "Aku bersyukur kamu bisa sampai dengan selamat." Supri mengakhiri ceritanya. Singkat cerita, aku pun merasa sedikit lega.
Setelah mendengar cerita Supri, walau bayangan seram di pikiranku sesekali masih melintas. Selanjutnya kami bercengkerama, makan malam bersama yang telah disiapkan Supri sebelum aku tiba di rumahnya. Setelah puas makan dan minum, kami duduk santai di teras depan rumahnya, bercerita tentang perjalanan hidup masing-masing. Tanpa terasa, malam semakin larut. Supri memintaku agar malam itu menginap di rumahnya, karena ia khawatir akan terjadi apa-apa di jalan jika aku kembali pulang malam ini. Berhubung besok pagi hari Minggu, maka aku pun menyetujui permintaannya untuk menginap di rumahnya dan kembali pulang esok pagi. Selesai.